Selamat pagi, perkenalkan saya Natalia, saya dari Makassar, baru nyampe tadi. Semoga tadi ada yang sempat nyobain beberapa penganan yang saya bawa. Ntar siang ada lagi, sore ada lagi. Saya di sini hanya ingin memperkenalkan bahwa jajanan tradisional bisa diangkat ke kelas yang lebih baik, tidak harus ditemukan di pasar karena 15 tahun yang lalu sebelum kami memulai bisnis ini, tepatnya ibu saya, jajanan pasar di Makassar hanya bisa ditemukan di pasar-pasar. Jadi banyak sekali tahun berlalu, anak muda sudah tidak mengenal apa lagi yang disebut barongko misalkan, atau toloba, atau cucur bayau, yang hanya mereka bisa temukan di pesta, di kawinan. Kemudian ibu saya tercetus berpikir bahwa ada baiknya bila anak-anak muda diperkenalkan, karena memang kebetulan beliau suka masak juga. Lalu dia berpikir, oke, kita mulai. Dia mulai dengan membuat apa paranggi. Apa paranggi yang dia buat ukurannya jauh lebih kecil daripada yang biasa ditemukan di pasar. Kemudian jadi bahan tertawaan. Kok jual apa paranggi kecil amat? Waktu itu dijual cuma dengan harga Rp1.000. Omset hari pertama tempat kami itu hanya 10.500. Tapi ibu saya yang memang saya selalu sebut sebagai pejuang, tidak berhenti di situ saja. Dia kembangkan lagi. Misalkan pisang ijo. Pisang ijo di Makassar waktu itu kami coba pesan. Bisa kami pesan pisang ijo dengan ukuran yang untuk satu porsi saja, pisangnya dibagi dua deh. Kata penjualnya yang terbaik di Makassar saat itu, nggak bisa, harus pisangnya utuh. Nggak apa-apa, kita bayar aja satu porsi yang sama. Nggak mau, tetap mau ngotot, harus satu pisang utuh. Akhirnya ibu saya mengatakan, oke kita bikin aja sendiri, bikin setengah, jadi pisang kita bagi dua. Kenapa? Karena kita perhatikan orang rata-rata kalau pesan es pisang ijo, satu porsi pasti tersisa, akhirnya apa? Terbuang. Itu yang kami hindarkan. Lalu berkembang mulai dengan beberapa makanan jajanan pasar yang lain yang sudah sulit ditemukan di pasaran dengan mencari resepnya ke kampung-kampung. Jadi misalkan ada kenalan dari kampung, dari Bone misalkan. Dia mulai cerita dengan jajanan pasar lalu mulai diulik. Oh boleh dong resepnya dibagi. Bahkan pernah satu saat ada satu jajanan pasar yang sayangnya saya tidak bisa bawa ke sini, kado bodong. Itu terbuat dari tepung beras ketan dan tepung beras dan di dalamnya ada parutan kelapa putih dengan gula. Itu kami harus mengundang orang dari kampung untuk mengajarkan karena itu ada trik khusus cara membuat kulitnya. Ada banyak sekali jajanan pasar yang sebenarnya saya pengen bawa hari ini untuk diperkenalkan. Kemudian ibu saya berpikir bahwa ada baiknya kita coba untuk masuk ke mall. Karena mungkin orang-orang akan lebih mengenal. Menawarkan produknya, ditolak. Kok jualan kue pasar sih, mau di mall? Mereka menolak. Akhirnya ya udah kita mulai dari tempat kami dengan 3 meja dan perjuangan itu masih berlanjut terus sampai sekarang karena kendala yang kami hadapi adalah bahan baku yang kami pilih. Kami harus mencari tahu misalkan seperti gula merah. Gula merah yang kami pakai tidak dari tempat yang berbeda-beda. Kami harus memilih misalnya gula merah dari Bone. Karena gula merah dari Bone itu lebih legit, warna lebih gelap. Saya pernah coba pakai gula merah yang dari Jawa, hasilnya berbeda. Kemudian santan, kami tidak menggunakan santan kardus karena santan kardus lemaknya sudah dikeluarkan. Jadi untuk produk-produk misalkan seperti pisang ijo kita menggunakan santan kardus, akhirnya rasa yang ada itu hilang, lebih lengket ke gigi, jadi makan nanti giginya ijo-ijo. Banyak hal yang kami berusaha untuk pertahankan, makanya effort yang kami keluarkan juga lebih. Dan
penjual-penjual dari pasar, sampai sekarang kami berusaha untuk tidak mengambil dari langsung dari kampung misalkan, tapi kami tetap menghargai beberapa penjual pasar, misalnya sampai sekarang pisang. Ada seorang tua yang tetap datang ke tempat kami dengan sepedanya, membawa pisang, menawarkan. Kita tidak memutuskan suplai dari beliau, karena kita menganggap dengan kami tetap mengambil pisang dari dia, kami juga bisa membantu dia. Itu salah satu juga prinsip dari kami. Sampai saat ini kami cukup senang dengan perkembangan yang ada, bahwa anak-anak muda di Makassar terutama, mereka pada saat datang, mereka sudah bisa memesan dengan menyebutkan, saya mau toloba. Toloba antar sore ada. Itu adalah cucur bayau yang dibakar, yang terbuat dari kenari, hanya kenari, kuning telur, tanpa terigu. Mereka bisa menyebutkan dan mereka bisa sadar bahwa ini adalah jajanan asli dari Bugis Makassar. Kami senang bahwa anak muda sekarang sadar bahwa makanan Indonesia kaya, tidak hanya mereka mengenal Black Forest lah atau tiramisu. Kami berusaha untuk anak-anak muda bisa menikmati dan lebih menghargai makanan dari negaranya sendiri. Terima kasih.